Saya ingin menghidupkan Gus Dur. Karena Gus Dur bagi saya adalah dua hal, yaitu idealisme dan visi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah ya, saya ikut mengayu bagyo acara yang digelar oleh Habib Muhammad Hilal Al-Aidid ini. Ini memang gawenya Habib Hilal, jadi kalau syukuran ini bukan syukuran saya, ini syukurannya Habib Hilal. Dengan mungkin para pengurus wilayah, pengurus cabang yang sepihak. Kalau saya mengamuk saja, saya tidak ikut syukuran ini. Ini memang Habib Hilal ini dulu di sekitar Pilpres 2019 itu ada peristiwa yang unik dan istimewa dari perhatian orang banyak. Jadi kalau tidak salah ingat, segera sesudah diumumkan terpilihnya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin, Habib Hilal ini dipanggil menghadap Wapres terpilih waktu itu. Kebetulan sedang ada di rumah saya, tapi di rumah saya itu ada banyak orang, tapi sebagian besar pada geluyur entah kemana, dan Habib Hilal butuh kendaraan untuk mengantar beliau menghadap Wakil Presiden. Nah, dicari-cari di rumah itu hanya ada salah seorang teman yang selama ini bantu nyupir saya juga, anak Malang, namanya Muallimin, panggilannya Alimin. Sehingga lalu Habib Hilal diantarkan menghadap Wapres oleh Alimin. Disitulah terjadi peristiwa luar biasa di mana Aidid diantarkan oleh Alimin menghadap Wapres. Nah, Habib Hilal memang tokoh luar biasa yang nanti akan saya beri contoh lain tentang ini. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai yang nunut acara di sini, mumpung dibolehkan nunut, saya gunakan kesempatan ini untuk mohon doa restu dengan sungguh-sungguh mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, karena saya ditimpa takdir dengan beban yang sangat berat hari ini. Memang saya sudah membatasi diri ketika saya bertemu dengan semua orang, termasuk dengan para pengurus wilayah dan pengurus cabang seluruh Indonesia. Saya katakan bahwa saya maju sebagai calon ketua umum dengan niat ngelamar pekerjaan, dan pekerjaan itu spesifik. Saya sebutkan pekerjaannya adalah memicu konsolidasi organisasi dengan strategi yang sudah saya uraikan dengan spesifik juga, yaitu dengan mendistribusikan program-program kepada cabang-cabang dan wilayah-wilayah. Dan saya katakan saya melamar untuk pekerjaan itu saja. Kalau saya disuruh
jadi ketua umum supaya bisa nyalon presiden atau wakil presiden, saya tidak mau. Kalau saya disuruh jadi ketua umum untuk membawa Nahdlatul Ulama mendukung calon presiden atau wakil presiden tertentu, saya tidak mau. Pokoknya saya cuma mau ngelamar pekerjaan dengan pekerjaan yang spesifik tadi. Karena pekerjaan itu saya tahu caranya, saya tahu teman-teman yang bisa bekerja bersama saya, sehingga saya cukup percaya diri kalau untuk pekerjaan itu. Tapi walaupun pekerjaan ini secara spesifik kelihatan sederhana, di sisi lain pekerjaan yang sederhana itu adalah bagian dari satu konteks yang luar biasa agung terkait dengan keberadaan Nahdlatul Ulama itu sendiri, dan apa yang menjadi himmah dari para muassis ketika mendirikan Jamaiyah Nahdlatul Ulama ini. Pertama, bahwa Nahdlatul Ulama ini sejak awal memang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan karena Nahdlatul Ulama adalah bagian dari NKRI, tapi justru sebaliknya, keberadaan NKRI adalah bagian dari strategi untuk mencapai cita-cita Nahdlatul Ulama. Dengan kata lain, NKRI adalah bagian dari Nahdlatul Ulama. Secara sederhana bisa kita katakan bahwa hubungan antara Nahdlatul Ulama dan NKRI ini adalah hubungan mandat. Mandat didirikannya Nahdlatul Ulama adalah mandat peradaban. Mandat untuk menemukan dan membangun peradaban baru setelah runtuhnya konstruksi peradaban lama. Itu sebabnya para muassis dulu memilih lambang jagat, karena yang menjadi visi himmah dari para muassis adalah peradaban dunia. Untuk membangun peradaban baru itu, salah satu landasan yang paling utama adalah kemanusiaan. Karena peradaban baru sesudah runtuhnya peradaban lama tidak akan berhasil tanpa pondasi kemanusiaan. Maka diperjuangkanlah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mandat kemanusiaan. Itu sebabnya paragraf pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini adalah mandat kemanusiaan. Dan ditegaskan lebih lanjut sebagai salah satu cita-cita proklamasi adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lagi-lagi ini adalah mandat
kemanusiaan. Itu sebabnya saya mencari bahasa yang paling mudah, yang paling bisa diterima oleh imajinasi banyak orang, dengan mengatakan bahwa saya ingin menghidupkan Gus Dur. Karena Gus Dur bagi saya adalah dua hal, yaitu idealisme dan visi. Idealisme Gus Dur adalah kemanusiaan universal, kemanusiaan inklusif, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, an-nas mutlaqan, bahwa kita semua untuk bisa menjadi lebih baik harus bisa lebih bermanfaat untuk semua manusia tanpa kecuali. Visi Gus Dur adalah visi transformasi. Segala perjuangan Gus Dur, pergulatan Gus Dur adalah perjuangan untuk menciptakan transformasi. Transformasi dari realitas, transformasi masyarakat seluas-luasnya menuju ke arah kualitas kehidupan yang lebih baik untuk semua orang. Maka saya memahami, walaupun saya melamar untuk pekerjaan yang sederhana, tetapi di balik itu ada konteks yang luar biasa besar, yang jauh lebih besar dari diri saya sendiri, jauh lebih besar dari ukuran PBNU hari ini, jauh lebih besar dari ukuran Indonesia hari ini. Karena konteks keberadaan semua ini adalah perjuangan untuk masa depan peradaban umat manusia. Bapak Ibu, para kiai yang saya hormati, oleh karena itu saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan kepada teman-teman yang kemarin telah berjuang bersama saya, setuju dengan tawaran-tawaran saya, kemudian bergerak bersama saya, bergulat bersama saya sampai berakhirnya muktamar. Saya ingin tekankan kepada teman-teman semua bahwa ini lebih besar dari kita. Maka tidak pada tempatnya kita berpikir hanya untuk diri sendiri. Tidak pada tempatnya kita membuat hitung-hitungan untuk kepentingan diri sendiri. Karena ini lebih besar dari kita. Ada satu kutipan yang sangat disukai Gus Dur pada waktu itu, yang beliau ambil dari Lenin untuk menyindir teman-temannya yang purek. Purek itu bahasa Indonesianya apa? Purek. Ngambek gara-gara tidak kebagian kedudukan setelah revolusi berhasil mereka menangkan. Lenin menyebut orang-orang ini sebagai infantile revolusioner, orang-orang revolusioner yang kekanak-kanaan, karena setelah berjuang bersama-sama lalu hanya berpikir untuk minta bagian buat dirinya sendiri. Dengan kata lain, saya ingatkan bahwa revolusi ini lebih besar dari diri kita sendiri. Saya tahu bahwa hari-hari ini
dunia fana ini, baik darat, laut maupun udara, sedang diramaikan oleh berbagai macam manuver untuk menyongsong atau mengiringi proses pembentukan pengurus PBNU. Tidak ada orang yang tidak pola, semuanya pola. Tapi jangan khawatir karena saya sudah belajar ngilmunya Habib Hilal. Kalau orang pinter kalah sama wong edan, wong edan kalah karo wong bejo. Wong polah kalah karo wong dablek. Itu sebabnya ketika dalam muktamar kemarin ada manuver-manuver yang luar biasa ramai, luar biasa ketat, ya. Orang-orang menggunting baik di luar lipatan maupun di dalamnya, tapi yang menang tetap Habib Hilal. Kenapa? Karena Habib Hilal ini luar biasa ndablek. Begitu ndableknya sampai moro tuanya sendiri kelek-kelek. Memang orang ndablek ini menangan. Jadi itu nanti ilmu yang mau saya pakai. Wong polah kalah karo wong ndablek. Insya Allah sekarang ini sebetulnya susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama relatif sudah jadi. Saya sudah selesai bicara dengan Rais Am terpilih, juga dengan anggota-anggota MIT formatur. Jadi nanti rapat formatur ya 5 menit saja, kita cukup tanda tangan berita acara lalu segera kita umumkan. Mau tidak mau ya begitu, tidak mau ya sudah. Sor mejo no ulane, jok gelo wis ngono carane. Bapak Ibu sekalian, para kiai, para pimpinan sepuh yang saya hormati, sekali lagi saya mohon doa. Saya dan teman-teman sudah belajar dari Hadratus Syekh bahwa ilmu yang kami tekuni ini adalah agama. Maka kami mengambil agama kami dari paduka sekalian yang mulia para kiai. Karena kami husnuzon kepada paduka sekalian, bahwa paduka sekalian memang sungguh-sungguh rijaluddin. Paduka sekalian sungguh-sungguh pewaris risalah Rasulullah Muhammad SAW. Paduka sekalian sungguh-sungguh muti Allah sidqan. Kami hanya mohon semoga paduka sekalian bersedia bersabar dengan kami. Walaupun ketololan kami melebihi keledai, kerasnya hati kami melebihi batu, mohon bersabar dengan kami.